Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji serta syukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang berlimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita mandum, sehingga dengan berkah rahmat dan maunah daripada Allah, ditanya keluarga besar yang di Bidijaya dan juga murid-murid daripada Abu Kanjeng Bengong katuh tempat yang sangat mulianya, yaitu di rumah Burai Ketanyo rombongan dari Langsa bersama juga rumah, yaitu guru kita Habib yang mulia Muhammad bin Ahmad Al-Atas, yang alhamdulillah atuh tempat ditanya tempatnya pada yang mulia. Rahmat dan sejahtera mari sama-sama tersanjungkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarga dan sahabat serta zuriat-zuriat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahmat serta pula kepada ulama mutaqaddimin dan ulama mutakhirin sebagai penyambung lidah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati ahli bait, yaitu Habib dan seluruh keluarga beliau yang hadir pada tempat yang mulianya. Yang kami hormati guru kami, guru besar kami, yaitu Abu di Tanjung Bungong, yang hadir juga di hadapan Ngetir Mandum. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat singkat dan berbahagianya, dengan halangan sapur di Allah Pak Jalan, Habib kamu katruk ke tempat yang sangat mulianya dalam rangka secara keseluruhan, yaitu silaturahmi kamu keluarga besar yang di Bidijaya, di Langsa dan di Biren, ke tempat Habib yang sangat mulianya. Ini penyebabnya, tujuan dan maksud tiada lain adalah ada yang khususan, yaitu acara untuk kamu pertama sekali mohon doa daripada Habib, sekaligus kamu ingin menerima tarikat puyangnya Pak Habib di tempat yang mulia. Apakah itu Habib selawat, tarikat salawat, dan juga ada wirid latif dan semuanya. Apa yang ada pada Habib mohonlah diberikan untuk kami, supaya kami dapat melaksanakan, dapat menjalankan untuk tujuan adalah taqarruban ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari kami sebagai pembuka tujuan dan maksud, mungkin yang disampaikan mewakili daripada keluarga besar di bawahnya, nyana yang ulung tungku pegah betul dalam pegah juga tu. Dan ulung nala yang lain, alhamdulillah Habib mungkin kadai nyoto maksud dan tujuan dan kamu akhiri untuk sementara. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kita baik bodoh iu. Alan jarok. Jarok. Kunci doa ai demo. Doa dewe. Yang nak. Tapi kalau mungkin, masalah yang bukan aku yang mau tahu insya-Allah. Ya, agak-agak jarok. Kapan mantel na doa? Jarok lek ai demo doa. Kita baik kedua dan baik kita rakam habis selesai juga jarak supaya mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada saat ini, siang ini kita dapat berkumpul
di rumah Habib Muhammad Ahmad Markas dalam rangka kita bersilaturahmi, mencari keberkahan, mencari redha Allah Subhanahu wa taala, mencari salah satu langkah kita ingin dicintai oleh Rasulullah SAW. Semoga langkah-langkah kita ini mendapat redha Allah Subhanahu wa taala, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW, dan diberikan kemampuan kepada kita untuk lebih meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hal-hal tersebut dapat dicapai oleh kita dengan bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan keredaan Allah Subhanahu wa taala, dengan jalur kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW dan zuriyahnya. Alhamdulillah, dan salawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabat dan para pengikut yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kami sebagai Sahibul Bait mewakili Habib Muhammad bin Ahmad atas sungguh sebagai suatu kehormatan dengan kedatangan bersama guru besar yang ada di Aceh, yaitu Abu Tanjung Bungo. Semoga kedatangan guru besar ini mendapat Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan rahmat, taufik, hidayah kepada kita, bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kami sungguh mendapatkan kehormatan dengan kedatangan rombongan, baik rombongan dari Sriwijaya maupun Langsa Biren. Alhamdulillah, semoga berkumpulnya kita pada saat ini bukan sekedar berkumpul, tetapi ada kelanjutan, adanya tali silaturahmi yang berkelanjutan, yang mendapat persaudaraan kita yang erat dan dapat bermanfaat baik untuk diri kita, keluarga kita, dan muslimin muslimat sekalian. Bapak-bapak sekalian, ini keberadaan Habib Muhammad di Simpang Ulin sedikit saya sampaikan. Barangkali ada yang sudah mengetahui berkaitan dengan pembangunan Masjid Pak Alwi. Jadi Masjid Pak Alwi ini, jadi kedatangan Habib Muhammad ini adalah didorong untuk Habib ingin kedatangan Simpang Ulin ini mempercepat pembangunan Masjid Pak Alwi. Cita-cita pembangunan Masjid Pak Alwi yang ada di Simpang Ulin ini sudah lama diidam-idamkan oleh Habib Muhammad sejak Habib Muhammad masih sehat. Dan Habib Muhammad memang secara rutin setiap tahun itu menghadiri hud Nabi Allah Hud yang ada di Hadramaut. Jadi biasa habis setelah hadir Habib Muhammad itu masuk ke Karim, masuk ke Huraido, dan beberapa kota yang ada di Hadramaut. Namun dari sekian kota yang didatangi oleh Habib Muhammad, yang sangat berkesan yaitu di Tarim. Itu kota pelajar, dan di sana memang ada Rubat Asyadri pesantren, dan ada juga pesantrennya Darul Mustafa yang pimpinannya Habib Mar bin Hafid. Dan sangat terkesan oleh Habib Muhammad yaitu Masjid Pak Alwi. Ini Masjid Pak Alwi ini didirikan oleh Syekh Ali Qasam. Syekh Ali Qasam ini adalah Dzurriyyatur Rasul dari keturunan Al-Muhajir bin Isa yang keempat. Jadi Syekh Ali Qasam ini membangun Masjid Pak Alwi ini dengan keuangan pribadi. Setelah selesai pembangunan masjid, itu dilaksanakan sholat berjamaah, dipimpin langsung imamnya oleh Syekh Ali Qasam. Itu pada waktu saat terakhir membacakan salawat kepada Rasulullah, salam terakhir tahiyat, itu salamnya Syekh Ali Qasam ini dijawab oleh Rasulullah, waalaikumsalam ya Syekh. Dan ini kejadian bukan hanya sekali, tapi ini beberapa kali kejadian, sehingga berita ini sampai oleh warga yang ada di Karim, itu sehingga berbondong-bondonglah orang ingin sholat berjamaah di Masjid Pak Alwi, ingin sekali mendengar jawaban salam Rasulullah tersebut, dan itu didengar oleh jamaah-jamaah yang hadir. Dan banyak kejadian-kejadian ulama-ulama besar yang ada di Tarim, itu
selalu beriktikaf di Masjid Ba'alawi, sehingga ada beberapa tempat di Masjid Ba'alawi Tarim ini dikhususkan kepada para ulama dan aulia yang ada di Tarim. Karena begitu besar pengaruhnya ulama-ulama ini, sehingga beberapa ulama berpendapat barang siapa berhajat itu dengan sholat 2 rakaat di Masjid Ba'alawi Tarim ini, segala hajatnya Allah kabulkan. Nah, inilah salah satu kebesaran Masjid Ba'alawi, dan ini terkesan di jiwa hatinya Habib Muhammad, sehingga apabila Habib Muhammad pulang dari Hadramaut menceritakan kebesaran kemuliaan Ba'alawi ini dan adanya hasrat Habib Muhammad untuk membangun Masjid Ba'alawi, namun belum disebut dia ingin bangun di mana. Nah, inilah. Nah, yang kedua itu Masjid Ba'alawi dibangun di Horedo oleh seorang ulama juga, yaitu Habib Abdullah bin Ali bin Hasan Al-Atas, seorang ulama besar di Horedo dan mempunyai murid, beberapa murid, diantaranya Habib Ali bin Hussein Al-Atas yang mengarang kitab Sa'dul Aras di Jakarta, dan Syekh bin Salim Al-Atas yang punya pondok pesantren di Cijurai, Jawa Barat. Jadi Habib Allah bin Al-Atas ini tabaruk juga membangun Masjid Ba'alawi di Horedo. Jadi antara Tarim dengan Horedo itu dengan kendaraan mobil lebih kurang 3 jam. Jadi kota Horedo ada Masjid Ba'alawi yang kedua. Yang ketiga Masjid Ba'alawi adanya di Singapura. Itu dibangun oleh Habib Muhammad bin Salim Al-Atas yang potretnya ada di sebelah kanan, yaitu kacamata hitam. Ini pun Habib Muhammad selalu hadir acara khol di Singapura di Masjid Ba'alawi ini, dan sungguh juga sangat dimuliakan Masjid Ba'alawi yang ada di Singapura ini. Dan kesan-kesan yang baik yang ada di Tarim maupun di Singapura ini tumbuh mendalam, kesan itu di hati dan jiwa Habib Muhammad yang selalu apabila pulang dari acara khol baik di Tarim maupun Singapura, di Jakarta selalu bercerita adanya hasrat keinginan membangun masjid. Namun demikian, justru saat Habib Muhammad dalam keadaan kurang sehat, dalam keadaan sakit, itu tercetus idaman-idaman itu pada saat kita mengadakan maulid di Simpang Ulin ini yang biasa rutin kita laksanakan setiap hari Selasa. Setahun sekali di akhir Rabiul Tsani. Kita disuruh berkumpul di lapangan. Lalu Habib Muhammad mengikrarkan bahwa kita akan meletakkan batu untuk pembangunan Masjid Ba'alawi. Karena Habib Muhammad melihat kondisi badannya, kondisi jasadnya kurang sehat, kapan lagi dia akan membangun masjid yang dicita-citakan tersebut. Itulah salah satu perjalanan Masjid Ba'alawi, sehingga setelah pulang ke Jakarta, walaupun di luar dugaan kita, itu ada orang Singapura datang ke Jakarta memang berniat untuk membangun masjid, sehingga niatan Habib Muhammad ini bersambung dengan salah satu orang Singapura ini yang bersimpatik, memang berniat juga membangun masjid tanpa dia ketahui bahwa Habib Muhammad pun berniat membangun masjid, tapi hanya mempunyai lahan sedangkan keuangannya belum ada. Jadi Singapura mempunyai keuangan tapi belum mempunyai lahan. Lalu bertemulah antara orang Singapura ini dengan Habib Muhammad, yang memang orang Singapura ini dikenal oleh Habib Muhammad karena pengalaman Habib Muhammad yang juga hadir di Singapura. Lalu pertama-tama itu masuk ada 50.000 Singapura dolar. Namun demikian ada usulan donatur yang ada di Jakarta, kalau belum 2 miliar jangan dimulai pembangunan masjid. Dikhawatirkan di pertengahan jalan masjid akan terlantar. Lalu Habib Muhammad menerima usulan itu sambil menunggu barangkali ada tambahan donatur lain yang bakal masuk. Nah, setelah menunggu beberapa saat belum juga masuk, lalu Habib Muhammad berbicara kembali, kapan kita mulai pembangunan kalau kita menunggu sampai 2 miliar. Lalu berangkatlah, begitu memasuki maulid, Habib Muhammad berangkat berikut donatur yang ada di Jakarta tersebut untuk ikut maulid pertama. Kita maulid di Medan di tempat Said Nun, lalu dibicarakan mengenai rencana pembangunan masjid dan sekaligus juga dituk kontraktor yang akan membangun masjid tersebut.
sepakat, maka kita berangkat ke Simpang Ulin, lalu kita ke lapangan, lalu diperiksa sama si donatur yang Jakarta ini, ada perbaikan peletakan batu, lalu diperbaiki. Setelah selesai perbaikan peletakan batu itu, dibikin peletakan batu yang kedua. Itu pertama berkumpul 2.250.000 dan yang kedua 2.150.000. Ini perjalanan, namun setelah kita meletakkan batu, donatur Jakarta ini berikrar bahwa dia akan menyumbang 1 miliar. Nah, ini informasi ini membesarkan hati Nabi Muhammad bahwa masjid akan mulai berjalan pembangunan. Kita pulang, pembangunan masjid berjalan baik pengurukan maupun fondasi berjalan lancar. Di masuk 50%. Rencana kita bahwa maulid berikutnya akan datang ke Simpang Ulin, namun terhalang donatur yang bernama Muhammad bin Abdul Qadir atas ini sakit masuk rumah sakit, sehingga Habib Muhammad tidak bersedia untuk diberikan tiket untuk persiapan berangkat. Setelah itu, maka persiapan itu hanya orang pengikut-pengikut dari Habib Muhammad lah yang berangkat ke Simpang Ulin. Berangkat ke Simpang Ulin, sebelum berangkat ke Simpang Ulin, donatur Jakarta telah berpulang ke rahmatullah, tapi dengan memenuhi ikrar dan untuk memberikan 1 miliar. Alhamdulillah, yaitu Habib Muhammad bin Abdul Qadir atas, semoga beliau diampuni segala dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadatnya, Allah tempatkan kuburnya marfaqan radah menurut jannah. Begitu di Singapura, yaitu Abdullah Subhan, yang anaknya sangat perhatian sekali dengan pembangunan Masjid Bali, juga telah bertambah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, terima segala amal ibadatnya yang baik, dan juga yang pada saat ini dalam keadaan sakit, donatur yang ada di Jakarta, di Jakarta, kita semoga Allah angkat penyakitnya, Allah pulihkan kembali kesehatannya, dan juga kita doakan bahwa masjid yang pada saat ini lebih kurang 15% kembali lagi akan selesai, kita doakan biar tidak ada halangan apa-apa, berjalan dengan lancar. Dan kita doakan juga Habib Muhammad bin Ahmad Al-Asas ini, Allah angkat penyakitnya, Allah pulihkan kembali kesehatannya. Dan kita juga doakan kepada para donatur yang telah ikut serta maupun yang berniat ikut serta, kita doakan biar terbuka rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah. Kalau Habib Muhammad selalu mendoakan bagaikan air zam-zam yang tiada henti-hentinya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan doa Muhammad ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan kepada guru kita yang pada saat ini datang, dan juga saudara-saudara sekalian yang datang pada saat ini. Ala hadiah min qadin salihah la hadiah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikianlah berkaitan dengan pembangunan Masjid Al-Nabi, dan untuk selanjutnya untuk ijazah daripada yang biasa Habib Muhammad kasih, yaitu Ratib Al-Abbas, Ratib Al-Haddad, Sultan Mahmud, insyaallah akan disampaikan oleh Mudabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bahwa yang mulianya Allah mantan lebih kesempatan kepada ketua pemandu untuk hadir di tempat yang mulia Barumah Habib Azawiyah Al-Madinatul Munawwarah. Insyaallah dengan hadirnya ketua pemandu di sini, Allah ampun segala dosa-dosa kita ya.
Allah tunaikan segala hajat kitanya, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Dan Allah beri kepada kita kesehatan wal afiat, sehat wal afiat dan dalam takwa kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kata dekat kamu Allah Abu Tanjung Kumau. Insyaallah dengan kehadiran beliau di sini dan beserta rombongan dari Langsa dan dari Biru, insyaallah Allah beri keberkahan kepada kita yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa ini Nabi Muhammad beri ijazah, lepas ijazah. Ijazah untuk amalan yang pertama Ratib Al-Abbas, yang kedua Ratib Al-Haddad, yang kelima Salawat Sultan Mahmud Al-Hurnawi. Jadi Ratib Al-Abbasnya Ratib yang dikarang oleh Waliullah Al-Qutbul Anfas Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Abbas. Habib Umar Waliullah yang Waliullah pangkatnya tertinggi bahasanya yaitu Qutbul Anfas, Wali Kutub. Jadi hanya wali diaturnya wali masanya. Dan Gian terlahir dalam keadaan buta, anak-anak tersebut. Alhamdulillah Allah beri keberkahan kepada Habib Umar yang luar biasa sehingga mendapat gelar wali kutub. Walaupun Gian terlahir dengan mata secara tapi mata batinnya dibuka oleh Allah secara terang benderang. Dan Habib Umar itu sekarang Ratib Al-Atas yang mana dibuka dalam kitab Al-Qirtas Syarah Ratib Al-Atas. Barang kaso yang membaca Ratib Al-Atas nyotip malam mundawamah titip burung dan baca hana putuh, insyaallah yang menjaga rumahnya daripada menjaga rumahnya pukul rumah likut, pukul rumah samping kiri samping kanan daripada kebakaran, kecurian dan sihir yang dijaga oleh 70 mereka. Dalam riwayat ini pun 70 mereka yang dijaga daripada kebakaran, kecurian dan juga sihir dengan cara seratan dan baca secara istiqamah. Dan juga dalam kitab Al-Qirtas Syarah Ratib Al-Atas. Dan yang halnya dijamin oleh Waliullah Qutbul Anfas Habib Umar bahwasanya lu jamin. Insyaallah minta baca lainnya dijaga dan yang nasihi insyaallah hai tamang lalumonya. Yang kadang urut kiriman urut punya insyaallah hai tamang. Karena dia lagi pergi. Jadi serutuh 60 bermo keliling neo, pukul likut, pukul kiri, pukul kanan berjaga dari para malaikat. Tapi dengan ceratan dan baca dengan syarat di malam dari sepi mudawamah. Dan juga yang kedua Ratib Al-Haddad. Ratibnya Ratib yang dikarang dari Habib Abdullah bin Al-Haddad. Habib Abdullah bin Al-Haddad merupakan murid daripada Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Atas. Habib Abdullah mungkin tempatnya di Aceh kamasyur, sering dari karena ya tarikah sama dia dan tarikah ilmi dia bersumber kepada Habib Abdullah bin Al-Haddad dan juga Habib Asad bin Abdullah bin Al-Haddad. Jadi sama cip Habib Abdullah bin Al-Haddad sekarang sebuah ratib yang diberikan Ratib Al-Haddad dan juga dalam syarah Ratib Al-Haddad. Kita baca Ratib Al-Haddadnya lagi ada baca Ratib Habib Umar biasa orang para masadah Ba'alawi amal ratibnya secara ahli baca Ratib Al-Atas langsung baca Ratib Al-Haddad. Jadi sambung. Yang malam ada sembahyang maghrib langsung baca Ratib Al-Haddad, baca Ratib Al-Atas, baca Ratib Al-Haddad baru untuk kuat isya sembahyang. Yang biasa amalan para sahabat Balawi. Jadi kita berpegang oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam syarah Ratib Al-Haddad. Kita baca Ratib Al-Haddad nyoti malam dan berpeduh secara apa yang hadatnya adalah oleh Allah berpeduh. Ditunaikan segala hadatnya. Dan juga menyana sakit di antara tayo yang disembuhkan dengan catatan dan baca dengan lagi menotip istiqamah di malam dan baca dan apa yang hadat segala baca tanid. InsyaAllah Allah sembuhkan. Dan sama cip Habib Abdullah bin Al-Haddadnya kian sama cip makamnya sama lagi Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Atas merupakan wali kutub Qutbil Irsyad Warahmatul Bilad dan berkelahir Allah Subhanahu Wa Taala juga dalam keadaan buta. Berarti dua-dua orangnya buta. Tapi alhamdulillah merupakan waliullah pada masa Gian. Waliullah wali paling tinggi, wali kutub dua. Dan yang kedua akan diberi ijazah oleh Habib satu yaitu Salawat Sultan Mahmud. Dan Salawat Sultan Mahmudnya salawat yang diajarkan langsung Rasulullah kepada Sidra Sultan Mahmud Al-Hurnawi yang mana sultannya kayaknya daerah kekuasaan dan kerajaannya daerah India tahun Hertuh Hijriah sekian. Jadi amalan sultannya timuro kebaca salawat kepada Rasulullah Hertuh Ribego timuro kebacaannya. Minta gaji dia katanya Hertuh Ribego mungkin ada sembahyang subuh sampai maghrib ada isya baru dulu.
Karena bila ngaji luar biasa leh tu berbeza. Nyatanya memang hana mampu. Karena kayaknya keamalkan selalunya sabi-sabi satu berbeza selalu Sultan Mahmudnya, sehingga para masyarakat dan para rakyat kalau tidak merumpuk kengayaan hana Sultan, hana pernah merumpuk. Oh Sultan, saya nak urung najak Pak Sultan Pak Raja hana didik agama. Jadi sehingga para rakyat, para masyarakat hana diaputuh hajat hana Sultan. Tinggal amalkan kebaca selawat yang biasa yang dibaca oleh Sultan, selawat biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Lihat itu. Bilang ngaji itu. Tapi yang bacaan yang berbeda malam belum Rasulullah Sultan. Rasulullah dalam mempunyai Sultan ketegur Rasulullah. Katanya, wahai Sultan, ngebubut lerong sehingga para masyarakat, para rakyat dalam kotanya nak merompok menron hana ron di tempat. Pun ngebubut. Dijawab oleh Sultan, wahai Rasulullah, ulun tuan, ulun selawat ke drone, jatuh lebega. Yang belum ni, ulun sebarang selawat jatuh lebega. Hana ulun tuan tibi ilai daripada agamanya. Yang akan menjadi sambut kewajiban bagi lu. Kena oleh Rasulullah, wahai Sultan, yang lagian hancur karena hajat urung mukmin lebih penting daripada drone selawat dulu. Karena urungnya letak hajat. Karena ada seorang pemimpin, yang mana pemimpinnya sangat dibutuhkan oleh rakyat, pernah hajat segala macam hal kepada drone. Jadi kalau Rasulullah dino malamnya lum ajarkan bakron sabah salawut, yang mana salawutnya siga tak baca salawutnya bandingani serutuh berbeza salawut lain. Jadi kepilah sempurnalah salawut sultannya oleh Rasulullah dalam mempunyai sehingga juga hafal dan dibaca Pak Sultan hega sehingga meta kali sama dengan hertuh berbeza. Jadi sehingga amalan sultan yang barangkali berkhatam salawut Rasulullah hertuh berbeza mantap terlaksana sama pahala di satu berbeza dan hajat orang mukmin juk kepenuh oleh Sultan sehingga waktu itu hana le babe mungkin 20 minit ada posisi kalau baca selawat dan Sultan diketipik ya penuh segala hajat orang-orang yang perlebihannya. Lenggam tujuh di Rasulullah selawatnya kepenuh dalam mempunyai gapal mengamalkan oleh Sultan Mahmud dan pada malam mempunyai oleh Rasulullah. Terus Rasulullah dalam mempunyai budaya Rasulullah wahai Sultan pu amalan drone pu yang membubut sehingga para malaikat cukup perhatian tak kecatat amal drone. Asal kecatat penuh di buku, kecatat penuh di buku. Pu yang ramai. Kejauh dari Sultan Mahmud, ada orang tuan ramai sapu ya Rasulullah kecuali selawat yang drone ajarkan maklum toknya yang mestinya ada ramai lain hana. Jadi mereka gaji pahala selawat Sultan yang diajarkan oleh Rasulullahnya luar biasa. Gaji kebunan selawat Sultan karena nisbah ke Sultan Mahmud. Jadi cara baca lagi diajarkan dia baca alif sembahyang subuh, alif tawhid sembahyang subuh, alif wiri selesai manu wiri sembahyang yang biasa dilakukan, dan baca selawat nyuwil hega sebelum berdiri daripada rumah. Itu cara baca ini sebelum baca Fatihah tawassulile ke 7 sekurung raul 4 nah boleh. 4 nah boleh untuk tinggal yang perlu mendap. Albannya sebelum membaca nilai tubuh hajat nilai dulu. Makin ledit makin ger. Karena Allah galaknya udah melaki Allah. Makin ledit makin ger. Hanya cara alif kita baca Fatihah, kita baca salawat 3 huruf. Habis 3 huruf, walhamdulillahirabbil alamin, baca Fatihah lo. Baca Fatihah biasa, alhamdulillahirabbil alamin, sampai habis. Habis kau baca dalam salawat. Jadi tip habis salawat 3 huruf baca Fatihah. Berarti leher selawat, leher Fatihah, tambah Fatihah bakul untuk Fatihah. Yang cara baca dan baca waktu perlah yang pertama ini halu subuh. Kecuali menganam temai dan baca halu subuh, kadang nak kegiatan lain tidak baca waktu lain. Tapi waktu yang paling penting perlah utama halu subuh ini. Dan lagi insyaAllah amalannya yang kagubi Allah kita baca secara istiqamah. Lagi Allah betul kekuatan kepada kedewan manduk. Kita baca secara istiqamah karena istiqamahnya paling perlu. Khairu min alfi karamah. Bukan lagi tapi asai terkukuti sesuatu yang istiqamah yang malaikat bertanazalul malaikat. Jadi lagi biasa sebelum pergi ijazah Habib, biu baca ini leher berkah. Kita baca sama-sama. Kita baca Fatihah Habib Salam. Al-Fatihah bagi Sayyidina Ali Syarifina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam alihi wa sahbihi. Karena Habib Ali Khalid Kasam Ausulul Bahrain, karena Habib Ali bin Hasan atas akhir Jintas Ausulul Bahrain, karena Dohi Dumanna Habib Abdullah bin Ali bin Hasan atas akhir Murayba.
وأصولها فرعي وسنة روحي حبيب بكر بن حسين بالفقي تنقل بأنجل بدا أجه وأصولها فرعي سنة روحي السلطان أحمد شاه Bayan Nadin, Usul yang benar Ahli Musim, Bakar Ibn Sahibul Makam Nerapasang, Jakarta Nari Abid Muhammad bin Salim Al-Atas Saib Singapura Usul Furuhi Nari Jami'al Awliya Bersuhada Salihin di kulli makan Wabil khususan Sahibul Rik Sultan Ahmad Al-Gharnami An-Nabaya Filah wa Marhamahu Nida Qidil Jannah Fanta Asrarihim Anarihim Ilumihim Barakatihim Idin Abi Mafrah Minar Baina Umatina Jalatina ووالدينا والدكم جميع المسلمين عصمت حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد رحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد فضل الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد خلق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد ما في علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد حروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد قطر الأمطار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد ورق الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد رمل الكفار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد الحبوب والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد من لم يصل عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. وصلوات الله تعالى وملائكته وإلهه ورسوله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته والأئمة الماهرين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الإحسان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد حروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد قدر الأقدار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد ورق الأسرار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد رب القمار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد كل السماء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد ما أقام عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد من لم يصل عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. وصلى تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته والأئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد رحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد فضل الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد خلق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد ما في علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد حروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد فقر الأمطار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد ورد الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد رمل الجبال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد الحقوق والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد من لم يصل
عبده ورسوله وخير خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهله والأئمة العاملين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وعلى الطاعة أجمعين للناس السماوي وعلى الأرضين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang diberi ijazah oleh Habib Fatih Khalid Dukun Habib Mas'ud Qabilna ijazah. Qabilna ijazah. Qabilna ijazah. Qabilna ijazah. Qabilna ijazah. Qabil. Silakan. بسم الله الرحمن الرحيم البث المؤمنين من بين الرحمن من بين الرحمن وسعد الرحمن Qabilna ijazah. صلوا على النبي محمد. اللهم بارك عليه وعلى آله. Alif